Hai semuanya, balik lagi dengan saya Samsya Putra di Tech Fracto Channel. Nah, kali ini saya itu mau kasih pemberitahuan bahwasanya MIUI 12 di Xiaomi Redmi Note 9 sudah datang nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang handphonenya Xiaomi Redmi Note 9, kalian langsung cek ya di pembaharuannya. Langsung saja ya. Kalau gitu kita akan bahas apa saja yang baru di MIUI 12 Xiaomi Redmi Note 9 ini. Yuk langsung saja kita lihat video pembahasannya. Nah, ini adalah salah satu tampilan ketika teman-teman sudah mendapatkan pembaruan MIUI 12 ya. Nah, di sini itu besar filenya itu 613 MB ya, teman-teman. Nah, disarankan buat teman-teman yang mau memperbarui itu harus pakai WiFi ya. Nah, kalaupun teman-teman mau memakai paket data teman-teman sekalian, teman-teman itu disarankan memperbaruinya di tengah malam ya atau dini hari supaya jaringannya itu lebih stabil, oke? Oke, sekarang kita langsung lihat aja ada apa yang baru di MIUI 12 di Xiaomi Redmi Note 9 ini. Nah, langsung saja kita masuk ke pengaturan ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini langsung terlihat fontnya itu sepertinya lebih simpel dan lebih enak dilihat mata, dan tulisan setelannya di atas nih sekarang lebih besar. Kemudian kita masuk ke tentang telepon. Nah, di sini itu tentang teleponnya juga besar, tampilannya tuh sekarang lebih cantik, desainnya juga lebih simple, lebih keren. Nah, ini tuh ada versi MIUI 12, ada logo MIUI 12-nya. Kemudian di sini itu di bagian penyimpanan ini tuh seperti tabung gitu ya yang berisi air. Dia sepertinya ini pakai sensor gyroscope, makanya bisa seperti air gini bergoyang. Kalau kita goyangkan handphone ke kanan ke kiri itu seperti ada airnya. Nah, kita langsung saja tap ya penyimpanan. Nah, di sini tampilannya itu sangat berbeda sekali. Nah, ini keren ya. Nah, ini tuh visualisasinya tuh keren banget, ada warna-warnanya juga. Jadi kita tuh jelas melihat bagian mana yang untuk aplikasi, bagian mana untuk musik, gambar, video. Jadi itu jelas sekali di sini. Oke, next sekarang kita mau lihat perubahan di notifikasi bar. Nah, ini kita lihat di sini perubahannya itu sangat bagus dan animasinya itu sangat smooth sekali. Nah, ini sebelah kanan kita lihat ada, kalau kita slide ke bawah itu ada control center atau pusat kontrol, sedangkan di sebelah kiri kalau kita slide ke bawah itu ada bagian notifikasinya ya. Nah, ini tuh kalau untuk awal-awal pertama kali tadi kita perbarui MIUI 12-nya, ini tuh nggak seperti ini ya tampilannya ya. Jadi kita tuh harus masuk ke pengaturan dulu. Gimana caranya? Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita masuk ke bagian tampilan atau display, kemudian ada pusat kontrol dan layar notifikasi yang ini ya. Nah, ini tuh ada gunakan pusat kontrol yang baru. Nah, ini kita aktifkan ya, gunakan pusat kontrol yang baru. Nah, ini kita aktifkan. Kalau kita tidak aktifkan seperti ini, kita lihat pusat kontrolnya itu notifikasi barnya dia masih seperti yang lama ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau yang baru, kita aktifkan aja di sini. Tapi kalau nggak mau pakai notifikasi bar yang baru, bisa dinonaktifkan aja di sini. Nah, seperti ini, oke? Oke, nah kemudian selanjutnya itu ada di bagian mode gelapnya ya, teman-teman. Nah, di mode gelapnya ini itu semua aplikasi pihak ketiga yang belum mempunyai mode gelap atau dark mode itu bisa dipaksa di MIUI 12 ini. Nah, kita masuk ke pengaturan, kemudian kita pilih tampilan dan kita pilih mode gelap. Nah, kita scroll ke bawah ya. Di sini tuh ada lanjutan aplikasi individual.
kita klik aja di situ. Nah, di sini itu aplikasi yang tidak support dark mode atau mode gelap, teman-teman bisa paksa menjadi mode gelap. Nah, contohnya itu di mana ya? Kita contohkan di Tokopedia aja ya. Nah, ini Tokopedia. Tokopedia itu, nah ini handphone saya sistemnya itu mode gelap ya. Ini di mode gelap aplikasi pihak ketiganya saya nonaktifkan. Sekarang kita buka aplikasi Tokopedia. Dia itu nggak mode gelap ya. Nah, dia seperti ini. Dia tetap warna putih. Seperti ini, dia light mode. Padahal ini sistem di handphone saya itu mode gelap ya kalau malam. Jadi supaya dia mode gelap, kita paksa di aplikasi pihak ketiganya di MIUI 12 ini bisa ya. Kita buka tampilan, kemudian di mode gelap dan scroll ke bawah itu ada individual aplikasi individual, dan yang Tokopedia tadi kita checklist ya ini. Nah, sekarang Tokopedia-nya udah dalam mode gelap. Jadi itu di MIUI 12 bisa support mode gelap ke semua aplikasi yang tidak mendukung mode gelap atau dark mode. Keren ya. Oke, yang baru selanjutnya di MIUI 12 yaitu mode layar penuh. Nah, ini tuh ada indikator seperti di iOS ya atau di iPhone X. Nah, garis bar di bawah. Nah, seperti ini. Ini tuh bisa ada fungsi lainnya ya. Seperti kita geser ke kanan atau ke kiri, itu kita akan masuk ke aplikasi sebelum dan sesudah yang aplikasi kita pakai ini ya. Misalnya ini saya di home screen. Tadi saya buka pengaturan, kita buka pengaturan. Jadi kita itu pindah-pindah aplikasinya, tinggal geser aja bar di bawah ini ya. Ini kita geser ke kanan. Nah, dia ke Tokopedia. Jadi kalau kita geser itu dia akan ke aplikasi yang pernah kita pakai sebelumnya. Nah, jadi lebih gampang ya dengan indikator mode layar penuh ini ya, teman-teman. Ini juga bisa kita nonaktifkan. Caranya itu mengatur indikator full display-nya itu kita masuk ke pengaturan, kemudian kita masuk ke setelan tambahan. Kemudian di setelan tambahan ini ada tampilan layar penuh. Nah, ini itu ada bacaan sembunyikan indikator layar penuh. Nah, kalau kita aktifkan dia bakalan jadi hilang ya. Indikatornya yang di bawah, garis putih yang di bawah itu hilang. Tapi kalau kita hilangkan indikatornya ini, kita tidak bisa slide kanan, slide kiri ya. Jadi kita harus mendorongnya dari bawah, lalu kita ke kanan kan. Kita geser ke kanan, lalu kita bisa geser ke kanan juga lagi. Nggak kita naikkan gini langsung ke sana. Jadi nggak bisa langsung kita slide dari bawah aja ya. Kalau saya sih lebih suka pakai indikator full display-nya ya, karena lebih gampang. Nah, kemudian dari segi animasi dan icon-iconnya ini itu baru semua ya, lebih simple, lebih smooth ya. Apalagi animasi buka tutup aplikasinya itu bener-bener smooth sekali. Ini kita coba ya buka satu persatu aplikasinya.
Nah, kemudian di bagian ada fitur spesial yaitu layar mengambang ya. Kita buka aja langsung di pengaturan. Kemudian kita masuk ke fitur spesial ya. Nah, ini tuh ada jendela mengambang ya. Kita klik aja. Nah, ini tuh seperti ini contohnya. Jendela mengambang. Jadi kita tuh bisa langsung misalnya untuk kita lagi ngelihat video tapi kita mau sambil chattingan, itu bisa kita buat jendela mengambang. Nah, ini kita langsung contohkan ya seperti ini, membuka jendela mengambang caranya seperti ini. Nah, ini kita tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau memindahkan jendela mengambang, nah ini udah ada petunjuknya juga. Kita pindahkan, kita ke bagian atas. Kemudian kalau kita mau menutup jendela mengambang, kita slide ke atas ya. Nah, ini kita slide ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melihat jendela mengambang di mode layar penuh, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Dan jika kita mau meminimalkan jendela mengambangnya, kita sorong ke sudut kanan atas ya teman-teman. Nah, yang garis atas ini kita arahkan ke sudut kanan atas. Nah, jadi kecil seperti ini. Nah, kemudian yang baru itu di wallpaper. Nah, untuk Xiaomi Redmi Note 9 belum ataupun tidak support ya, tidak support super wallpaper ya. Super wallpaper itu supportnya di smartphone yang high end ya, seperti Mi 10, Mi Note 10 ya, seperti itu. Kalau Redmi Note 9 belum support, jadi nggak bisa kita terapkan super wallpaper. Tapi di sini juga Xiaomi memberikan banyak sekali wallpaper baru. Yuk kita lihat aja wallpaper barunya ada apa aja, kita lihat aja. Kita buka pengaturan, terus kemudian kita masuk ke wallpaper. Nah, kita buka profil kita, kemudian kita buka wallpaper. Nah, di sini tuh wallpaper system ya. Nah, ini tuh udah banyak sekali wallpaper baru di MIUI 12 ini. Nah, kemudian kita lihat di bagian catatan ya. Ini di catatan tuh ada pembaruannya sedikit. Kita buka aja langsung catatan. Nah, ini tuh catatannya bisa kita gabungkan menjadi satu folder ya, contohnya nih ya. Nah, contohnya kita buat beberapa catatan. Nah, ini tuh catatannya bisa kita tumpuk ya menjadi satu folder, contohnya seperti ini. Kita drag and drop aja. Nah, jadi nah kita bisa buat nama folder dari catatan ini. Nah, seperti ini. Jadi kita kalau buka sini tuh ada dua catatan. Jadi catatannya ini bisa kita masukkan jadi satu folder, kita gabungin maksudnya. Bisa kita gabungin jadi satu folder. Nah, kemudian yang baru dari catatan juga, tema dari catatan ini itu ada yang baru ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tema-tema yang barunya. Oke, next di bagian galeri ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa kita perkecil seperti ini. Di atas tuh ada photos dan albums. Nah, itu tulisannya tuh besar, memang bener mirip-mirip di iOS. Enggak, nih albumnya.
keren. Nah, ada satu lagi yang lebih keren. Di sini itu fitur editing di galerinya itu sekarang sudah lengkap ya. Kita ambil foto yang ini contohnya ya. Nah, yang ini kita edit. Kemudian kita pilih sky. Nah, di sini itu banyak sekali pilihan untuk awannya. Ada yang cerah seperti ini. Kemudian ada yang di sore hari. Nah, seperti ini. Dan ada yang malam ya. Yang malam ini lebih keren-keren. Aurora. Keren ya, lengkap. Jadi kita itu nggak perlu lagi aplikasi editing untuk mengganti awan ya, teman-teman. Di Xiaomi MIUI 12 ini lengkap. Nah, yang terakhir perubahan di MIUI 12 ini yang saya tahu yaitu di bagian kameranya ya, teman-teman. Kita buka aja. Tampilan di bagian kameranya ini bagus sekali. Sekarang lebih simple dan lebih clean gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kita klik garis 3 di ujung. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung atur di sini. Oke, nah itu tadi beberapa pembaruan, beberapa yang baru di MIUI 12 Xiaomi Redmi Note 9, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada tahu atau mengetahui apa lagi yang baru di MIUI 12 di Xiaomi Redmi Note 9, teman-teman bisa ya komentar di bawah apa aja yang baru selain yang sudah saya beritahu tadi. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak juga yang baru yang mau saya sampaikan, tapi itu hanya pembaruan yang minor ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kasih apa aja yang baru, mungkin teman-teman ada tahu yang baru apa lagi, teman-teman bisa komentar di bawah ya. Oke. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman. Oke, saya Sang Syaputra, sign out.